Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our online session. I hope you still remember our previous material about structure 1, because in this session we will talk about structure 2, the continuation of the previous material. From now on, I will try to use Bahasa Indonesia so you will get the context more effectively. Oke, saya akan mencoba pakai bahasa Indonesia supaya kalian lebih paham terhadap penjabaran materi yang akan saya bahas di video kali ini ya. Semoga kalian masih ingat dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang structure 1. Kita sudah membahas dua macam kalimat ya, kalimat sederhana dan kalimat majemuk. Sentences with one clause and sentences with multiple clauses. Itu materi kita sebelumnya ya. Kita sudah bahas lumayan banyak tentang basic-basic yang harus kalian kuasai atau pahami. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reduced clauses dan inverted subject verbs. Without further ado ya, so this is the subtopics. Jadi ini subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah noun clause connectors. Yang kedua adjective clause connectors. Yang ketiga reduced adjective clause. Yang keempat reduced adverb clause. Dan yang kelima atau yang terakhir inverted subject and verbs. Di pertemuan sebelumnya, saya harap kalian masih ingat ya, kita sudah membahas unit terkecil dari sebuah kalimat adalah words ya, adalah kata. Kemudian di atas itu ada frasa, di atasnya lagi ada klausa, baru di atasnya klausa ada sentence atau independent clause. Nah, saya bahas sedikit ya, kemarin kita sudah bahas tentang beberapa macam dari frasa. Ada noun phrase, frasa yang fungsinya sebagai kata benda, kemudian adjective phrase, frasa yang fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat, kemudian ada verb phrase, frasa yang fungsinya sebagai kata kerja, dan so on gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada istilah noun clause, berarti klausa yang fungsinya sebagai kata benda. Dan adjective clause berarti klausa yang fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. Lalu kedua adalah connectors. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang conjunction ya, kata penghubung di kalimat majemuk. Ada berbagai macam banyak kata penghubung yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ada fanboys, kemudian ada conjunction about time dan conjunction about cost, itu ya di slide di PPT atau di PDF file yang sudah saya kirim di materi sebelumnya, bisa kalian buka lagi untuk mengingat-ingat. Let's talk about the first subtopic, which is about noun clause connectors. Jadi ini sebenarnya adalah macam-macamnya dari kalimat majemuk ya, atau kalimat kompleks. Kemarin kan kita bahas kalimat sederhana, kalimat kompleks. Nah, ini macam-macamnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks di situ ada yang mengandung unsur noun clause. Kalau masih ingat bagan yang saya buat ya minggu lalu, syarat wajib sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal harus memenuhi dua unsur. Kalimat itu ada subjek dan ada kata kerjanya. Nah, subjek dari sebuah kalimat itu dia biasanya adalah berupa noun atau kata benda. Berarti subjek dari sebuah kalimat dia bisa berupa noun saja ya, berupa satu kata, kemudian bisa berupa noun phrase, berupa frasa, dan subjek dalam sebuah kalimat juga bisa berupa noun clause. Nah, di sini noun itu ya tidak hanya berfungsi sebagai subjek, tapi juga bisa berfungsi sebagai objek. Jadi dia bisa muncul sebelum kata kerja atau setelah kata kerja, tergantung dengan fungsinya, apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, kalian masih ingat ya, kalau
sebuah kalimat utuh atau kalimat lengkap dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai independent clause, yaitu klausa yang berdiri dengan sendirinya karena sudah memenuhi unsur subjek dan kata kerja. Nah, di sini noun clause bisa disebut dengan dependent clause atau klausa yang bergantung kepada independent clause untuk membentuk sebuah complete sentence atau sebuah kalimat. Bisa kalian lihat contohnya di sini ya. Di sini ada beberapa noun clause connectors yang umum akan kalian temui dalam EPT. Beberapa di antaranya ada what, when, where, why, dan how ya. Ini 5W1H itu kalimat tanya yang bergantung dengan fungsinya masing-masing ya. Kalau what berarti apa, when untuk menunjukkan keterangan tentang waktu ya, kapan. Kemudian where berarti menunjukkan keterangan tentang di mana, why berarti alasan, dan how berarti bagaimana. Kemudian ada juga connectors whatever, whenever. Ada juga whether, if, dan that. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang ada unsur noun clause connectors-nya. Masih ingat ya, kalimat syaratnya itu harus ada subjek dan verb, kemudian kalimat majemuk atau kalimat kompleks itu minimal ada 2 klausa di dalamnya. Kalau ada 2 klausa berarti ada 2 subjek, ada 2 verb. Dan 2 klausa ini harus digabungkan dengan konektor atau conjunction atau kata penghubung. Nah, kata penghubung di sini ya, kata penghubung di sini dia punya 2 fungsi. Kalau kata penghubung yang sebelumnya kita pelajari itu hanya punya 1 fungsi, yaitu sebagai conjunction saja atau sebagai konektor saja, sebagai penghubung saja. Nah, kalau noun clause connectors itu dia punya 2 fungsi. Dia untuk menggabungkan klausa pertama dan klausa kedua, juga sebagai subjek di kalimat klausa di klausa kedua. Ya, contoh kalimatnya I know what you did. I adalah subjek, kemudian know adalah verb di klausa pertama. Jadi I know ini adalah klausa pertama. Klausa keduanya you did, ya, you did, subjek you dan verb did. Nah, di sini noun konektornya adalah what. Oke, saya ralat ya. Saya tadi bilang kalau noun clause connectornya punya 2 fungsi. Nah, di sini hanya 1 fungsi ya. Yang 2 fungsi itu nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, di sini noun connectors, noun clause connectors itu hanya punya 1 fungsi sebagai konektor saja untuk menggabungkan klausa pertama dan klausa kedua. Nah, di sini kalimat klausa atau klausa kedua ini, karena dia diawali oleh konektor what, maka what you did, dia adalah objek. Ya, I know what you did. Jadi, I adalah subjek, know adalah verb, what you did adalah objek. Tapi objeknya merupakan noun clause. Itu ya, kalau kita bedah satu-satu, noun clause-nya berarti ada noun connector, ada subjek, ada verb sendiri. Maksudnya adalah seperti itu ya. Nah, ini kalau noun clause dia muncul sebagai objek. Kemudian kalau noun clause berfungsi sebagai subjek, berarti dia di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Diawali oleh noun connectors what you did. Nah, ini klausa pertama. Kemudian klausa keduanya what you did was wrong. Kenapa seperti itu? Karena what you did di sini adalah subjek. Maka subjeknya adalah what you did untuk kata kerja atau kata kerja to be was. What you did was wrong. Jadi what you did ini anak-anak dia selain sebagai sebagai noun clause, dia fungsi utamanya adalah sebagai subjek dari to be was. I hope it's clear ya. I hope it's understandable. Semoga kalian paham maksud saya di sini. Nah, ini yang saya maksud. Kalau noun clause connectors itu punya 2 fungsi. Kalau sebelumnya di sini noun clause connectors yang di atas ini ya, yang berbagai macam ini,
Dia kalau muncul di kalimat majemuk berarti dia punya satu fungsi, yaitu untuk berfungsi sebagai noun clause connectors yang act as subject atau act as object. Nah, yang kedua adalah kalau noun clause connectors-nya munculnya ini. Who, what, which. Kemudian whoever, whatever, whichever. Jadi yang harus kalian ingat-ingat yang tiga ini, yang tiga di atas. Who, what, dan which. Tiga noun clause connectors ini punya dua fungsi. Dia tidak hanya berfungsi sebagai connectors, tapi juga berfungsi sebagai subject. Maksudnya apa? Langsung lihat contoh kalimat ini ya. I know what happened. Jadi I know adalah klausa pertama, kemudian noun clause-nya adalah what happened. Jadi what di sini berfungsi sebagai satu sebagai connectors, dua sebagai subjek dari kata kerja happened. Jadi what happened. What ini sebagai subjek juga, tidak hanya sebagai konektor atau penghubung untuk kata kerja happen. I know what happened. Gitu ya. Noun clause connectors, noun clause-nya sebagai objek karena munculnya di belakang ya setelah verb. Kemudian kalau dia munculnya di depan, sama tinggal diganti aja posisinya. What happened was great. Jadi what happened di sini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek dan konektornya, konektor what ini berfungsi sebagai subjek untuk kata kerja happen, untuk kata kerja noun clause-nya. Kata kerja utamanya yang mana? Kata kerja utamanya yang was great. Jadi happen ini hanya kata kerja untuk noun clause saja, bukan kata kerja utama. Jadi seperti itu. Untuk who, what, dan which ya, kalau dia muncul dalam sebuah kalimat, you have to take a look karena bisa jadi dia adalah connectors yang punya dua fungsi sebagai connectors dan juga sebagai subjek dari noun clause. Nah, ini untuk contoh lebih detailnya lagi ya, saya akan bahas yang kalimat pertama saja ya. Untuk yang di sebelah kiri ini ada kalimat I know when he will arrive. I know when he will arrive. Jadi ada dua klausa. Klausa pertama I know, kalimat pertama I know ya. Klausa pertamanya subjek I, kata kerja know, digabungkan oleh konektor when. Klausa keduanya he will arrive. Jadi when di sini untuk menunjukkan waktu. Ya, I know when he will arrive. Dan when he will arrive ini merupakan noun clause yang berfungsi sebagai objek yang mengikuti kata kerja know. Jadi seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan, I do not know what is in the box. I do not know adalah klausa pertama, what is in the box adalah klausa kedua. Dan what is in the box adalah noun clause yang fungsinya juga sebagai objek. Objek yang mengikutinya. Bedanya adalah setelah yang pertama ini ya, yang kalimat yang di sebelah kiri, setelah konektor when ada subjek he. Ya Nana, setelah konektor when ada subjek he. Klausa kedua punya subjek sendiri yaitu he. Ada konektor when dan subjek he. Sementara di kalimat yang sebelah kanan, setelah konektor what itu langsung to be. Tidak ada subjek pronoun seperti he di kalimat yang di kiri. Karena di kalimat yang di kanan, what ini selain sebagai konektor juga sebagai subjek untuk noun clause what is in the box. Jadi seperti itu maksudnya ya. Perbedaannya adalah seperti itu. Kalau noun clause konektornya hanya berfungsi sebagai penghubung. Yang kedua, kalau konektornya punya dua fungsi. Sebagai penghubung dan sebagai subjek di noun clause-nya. Seperti itu. Nah, kalimat ini di masing-masing contoh kanan kiri ini ada tiga macam. Dia kalau fungsinya objek ya, mengikuti kata kerja. Kalimat pertama ini, objek mengikuti kata kerja. Yang di kotak kuning ini ya, dia merupakan objek. Objeknya dalam bentuk noun clause. Jadi seperti itu. Yang kalimat pertama, baris pertama,
Noun clause sebagai objek yang mengikuti kata kerja. Yang di baris kedua, kotak kuning ini adalah noun clause. Noun clause-nya ini objek yang mengikuti preposition about. Sama-sama preposition about ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat di baris ketiga yang di kotak kuning ini, noun clause yang fungsinya sebagai subjek. Tapi yang harus kalian ketahui adalah noun clause ini punya dua fungsi. Dia sebagai subjek atau sebagai objek. Itu aja yang harus kalian ingat-ingat ya. Kalau dia sebagai subjek berarti munculnya di awal. Kalau sebelum kata kerja ya maksudnya. Kalau dia sebagai objek berarti munculnya setelah kata kerja. Ini adalah contoh soalnya ya Nana. Kita bahas yang pertama saja. Contoh soal yang pertama ada kalimat rumpang bla 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 was late caused many problems. Nah, kita bedah satu-satu ya, kita labelin satu-satu. Di sini was adalah to be ya, berarti adalah kata kerja to be. Late dia mengikuti ini ya, bagian dari verb phrase. Kemudian late was late caused many problems ini adalah objek. Nah, berarti kalimat ini hanya ada kata kerjanya saja. Dia tidak ada subjeknya. Yang harus kita cari adalah subjeknya ya. Kira-kira subjeknya yang mana? Kalian bisa tebak dulu. Jadi antara A, B, C, dan D yang merupakan jawaban untuk melengkapi kalimat ini, kira-kira yang mana yang mengandung subjek antara A dan B. The driver was late caused many problems. Is that correct? No, it's wrong ya. Bukan the driver. Kalau the driver saja ini memang subjek ya. Tapi kalau dia digunakan untuk melengkapi kalimat ini, kalimatnya menjadi salah. The driver was late caused many problem. Jadi ada dua kata kerja. Was late kemudian caused. Nah itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Berarti yang benar jawabannya adalah A. Saya jelaskan di sini saja ya. That he was late caused many problem. That he was late, kita bedah kalimat ini menjadi klausa 1 dan klausa 2. Klausa satunya itu that he was late. That he was late. Klausa keduanya adalah that he was late caused many problem. Berarti subjek dari kalimat ini sebenarnya adalah that he was late. Dan kata kerja utama di kalimat ini adalah caused, ya, bukan was-nya, tapi caused. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya, Nana. The next subtopic adalah adjective clause. The next subtopic, adjective clause connectors. Adjective clause berarti adalah klausa yang fungsinya sebagai adjective. Adjective itu fungsinya adalah untuk menjelaskan noun atau memberikan keterangan tambahan tentang noun. Karena dia memberikan keterangan tambahan tentang noun, berarti adjective clause dia bisa ngikutin subjek atau mengikuti objek. Kan kata benda ini bisa jadi subjek dan bisa jadi objek ya. Masih ingat ya? Nah, karena dia mengikuti kata benda, maka adjektif bisa muncul di awal mengikuti subjek, bisa muncul di akhir mengikuti objek. Maksudnya adalah seperti ini. Nah, adjective clause itu nama lainnya atau istilah lainnya itu sering disebut sebagai relative pronoun. Ini hanya masalah istilah ya. Yang penting kalian ngerti ke konsepnya dulu. Di sini ada 3 adjective connectors. Adjective clause connectors. Kalau tadi noun clause connectors ada 3 ya. Who, what, dan which. Nah, di adjective clause connectors ada 3 juga. Whom, which, dan that. Nah, di sini fungsinya whom itu biasanya mengikuti kata benda orang. Kalau which mengikuti kata benda yang bukan orang, itu yang benda. Yang that, konektor that ini mengikuti kata benda, bisa orang, bisa benda atau benda mati ya, bisa orang, bisa makhluk hidup atau benda mati. Jadi
Yang hanya untuk benda itu which, yang hanya untuk orang itu whom. Untuk format kalimatnya sama ya. Klausa 1, konektor klausa 2. Yang membedakan hanya konektornya apa. Kalau untuk noun clause tadi who, what, dan which. Kemudian kalau untuk adjective clause connector whom, which, dan that. Contoh kalimatnya di sini ya. Klausa pertama, I liked the book. I adalah subjek, like kata kerja, the book adalah objek. Nah, masih ingat ya, adjektif itu menjelaskan kata benda. Kata benda yang muncul sebagai subjek atau kata benda yang muncul sebagai objek. Di sini, kata benda yang dijelaskan adalah objeknya, the book. Jadi, adjektifnya mengikuti the book. Klausa yang keduanya atau adjective clause-nya adalah which you recommended. Dia memakai which karena menjelaskan the book. The book ini kan benda mati ya. Maka dia pakai konektornya yang which atau yang that. Bisa saja. I like the book which you recommended. Jadi seperti itu anak-anak. Which you recommended, klausa kedua ini merupakan adjective clause yang menjelaskan objek the book dari klausa pertama. Yang menjelaskan objek dari klausa pertama. Seperti itu. Kalau adjective clause muncul atau menjelaskan subjek, contohnya di nomor 2. Di kalimat di bawahnya. The book di sini sebagai subjek. Kemudian ingin dijelaskan dengan adjektif. Buku yang bagaimana? Buku yang kamu rekomendasikan. Berarti the book which you recommended. Nah, sepanjang itu adalah subjek. The book. Berarti subjeknya bukan hanya the book ya, Nana. Bukan hanya booknya saja. Tapi sampai recommended. Buku yang kamu rekomendasikan. Nah, itu adalah subjeknya. Kemudian kata kerja utamanya adalah was interesting. The book which you recommended was interesting. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Yang pertama tadi yang saya jelaskan ini, whom, which, dan that, dia konektornya hanya punya satu fungsi, yaitu sebagai penghubung. Nah sekarang yang kedua, kalau dia punya dua fungsi, konektornya apa saja? Who, which, dan that. Jadi bedanya kalau tadi whom, kalau di sini who. Nah, konektor who, which, dan that ini digunakan kalau konektornya ini juga berfungsi sebagai subjek di klausa adjektifnya. Contohnya di kalimat pertama, she needs a secretary. Ini kan klausa pertama ya, atau kalimat intinya. She needs a secretary. Kemudian objek secretary ini kan, sekretaris ini adalah objek dari klausa pertama. Mau diberi keterangan tambahan, sekretaris yang bagaimana? Yang bisa mengetik cepat. Nah, secretary who types fast. Karena secretary adalah manusia, adalah makhluk hidup, maka konektornya adalah who. Ya, yang dipakai adalah who. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya adalah di sini. Konektor who ini juga merupakan subjek untuk klausa kedua, klausa types fast ini ya, untuk klausa adjektifnya. Kalau sebelumnya kan setelah who itu ada subjek lagi anak-anak. Which you. Nah, which konektor, you subjek. Tapi di sini who setelah who itu tidak ada pronouns. Tidak ada pronouns karena who-nya ini selain sebagai konektor juga sebagai subjek. Seperti itu. She needs a secretary who types fast. Ini kalau dia muncul sebagai objek ya, menjelaskan objek. Kalau adjective clause-nya menjelaskan subjek, ya tinggal dibalik, posisinya ada di depan. A secretary who types fast, sekretaris yang bisa menulis atau mengetik dengan cepat, itu sangat berharga atau sangat dibutuhkan. Ya, berarti subjeknya bukan hanya sekretaris. Subjeknya itu panjang. Subjeknya dari a secretary sampai fast. A secretary who types fast merupakan subjek. Kata kerjanya yang mana? Is valuable. Bukan types lagi ya. Types ini adalah kata kerja untuk adjective clause-nya. Jadi seperti itu ya Nana. Semoga bisa dipahami. Nah ini, untuk melihat perbedaannya, coba bandingkan kalimat yang di tabel sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalian fokus dengan kalimat yang diberi kotak kuning. Ya, ini
kan sama-sama menjelaskan objek ya. Dia munculnya di akhir karena dia menjelaskan objek. Objek yang dijelaskan apa? The glass, gelas. Gelas yang bagaimana? Kalimat yang di kiri, gelas yang dia letakkan di atas meja. Nah, setelah konektor that, itu ada pronoun she, that, she. Nah, ini menunjukkan kalau adjective clause connector that ini hanya berfungsi sebagai penghubung. Sementara yang di sebelah kanan, setelah konektor that, itu langsung to be. The glass, gelas yang bagaimana? Yang ada di atas meja. That is. Nah, setelah that, ini kan tidak ada subjek atau tidak ada pronoun lagi, tidak seperti di kalimat yang di kiri ini ada she, di yang sebelah kanan nggak ada, langsung to be. Itu perbedaannya. Maka that di sini dia punya dua fungsi, sebagai penghubung ke adjective clause, juga sebagai subjek untuk adjective clause-nya. Jadi itu perbedaannya. Perbedaan kalimat yang di baris pertama sama kedua apa? Yang di baris pertama menjelaskan objek, the glass. Di baris yang kedua menjelaskan subjek. Jadi kan adjektif itu sifatnya menjelaskan kata benda ya. Kata benda muncul sebagai objek atau sebagai subjek. Jadi berarti adjektif itu bisa muncul di akhir kalimat mengikuti objek atau muncul di awal kalimat mengikuti subjek. Contoh soalnya di sini kita bahas yang pertama saja. The gift blah 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 selected for the bride was rather expensive. Hadiah atau kado bla 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 yang dipilih ya untuk mempelai perempuannya itu sangat mahal. Jadi kado yang dipilih untuk mempelai perempuan sangat mahal. Nah, yang untuk melengkapi kalimat ini kita bedah dulu satu-satu. The gift ini berarti subjek. Ya. Selected dia adalah verb. For the bride was. For the bride was rather expensive. Kalau ada was rather expensive, kalian masih ingat ya penjelasan saya di minggu sebelumnya? Kalau ada kata kerja, kemudian ada to be, di dalam sebuah kalimat yang sama, berarti kan kata kerjanya ada dua ya, action verbs sama to be. Selalu pilih to be sebagai kata kerja utama dari kalimat tersebut. Nah, berarti kata kerja utama di kalimat ini adalah yang ini. Was rather expensive. Berarti the gift bla 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 sampai for the bride ini merupakan subjek. Dan selected di sini ya, verb selected di sini merupakan verb untuk klausa saja, bukan kata kerja untuk kalimat utamanya. Karena kata kerja untuk di kalimat utamanya adalah yang was atau yang to be was. Berarti untuk melengkapi di sini kita butuh konektor. The gift ini kan kata benda ya, atau benda mati. Kalian masih ingat untuk memilih benda mati itu biasanya kita pilihnya which atau that. Nah, di sini yang ada pilihannya hanya which. Berarti pilihan jawabannya yang D. Which we. The gift which we selected for the bride was rather expensive. Gitu. Kado yang kita pilih untuk mempelai perempuannya itu cukup mahal. Jadi gitu ya. Kalau benda mati bisa pilih which atau that. Kalau untuk orang, sekretaris, pilot, guru, itu kan orang ya semuanya, hanya berbeda pekerjaan. Nah, kita pakainya whom atau who. Oke, jadi itu anak-anak untuk noun clause connectors dan adjective clause connectors. Sekarang subtopik yang ketiga, reduce adjective clause. Jadi kita sudah belajar adjective clause itu apa. Nah, sekarang adjective clause itu bentuknya atau panjangnya bisa dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Nah, ini masih berhubungan dengan present participle dan past participle yang kemarin sudah kita bahas ya. Kan present participle itu verb ing, kalau past participle itu verb ed. Ya kan ya? Atau verb 3, lebih gampangnya seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan itu. Kan kalian masih ingat ya, kalau present participle verb ing tidak disertai to be, dia berarti fungsinya sebagai adjektif. Kalau verb ed atau verb 3 ini tidak disertai dengan to be dan has atau have, has, dan had, maka dia fungsinya sebagai adjektif. Nah, sama seperti itu, present participle dan past participle, verb ing atau verb 3
itu bisa berfungsi sebagai adjective. Ini hanya alurnya. Kenapa kok bisa present participle dan past participle itu berfungsi sebagai adjective. Jadi ini tidak terlalu, saya harap ini tidak terlalu membingungkan ya. Contohnya seperti ini. The woman who is waving to us is the tour guide. Ini ya, di kalimat yang sebelah kiri. The woman who is waving to us is the tour guide. Who is waving? Ini kan present participle ya. Ada to be, ada verb ing. Nah, di sini anak-anak, awal mulanya kenapa kok verb ing itu bisa berfungsi sebagai adjektif? Karena dia sebenarnya adalah kalimat yang ada konektornya, ada to be-nya, tetapi bisa dihilangkan, bisa di-omitted, sehingga menyisakan verb ing-nya saja. Maka the woman waving to us is the tour guide itu merupakan kalimat yang menggunakan present participle sebagai adjective. Seperti itu maksudnya. Yang kedua kalau past participle ya, kalau verb 3 atau verb ed. The letter which was written last week arrived today. Jadi di sini kan ada konektor to be verb 3, ya kan verb 3. Nah, konektor dan to be-nya dihapus menyisakan verb 3-nya saja. Maka verb 3-nya saja ini berfungsi sebagai adjective. The letter written last week arrived today. Jadi itu maksudnya asalnya kenapa kok bisa present participle dan past participle berfungsi sebagai adjective. Karena di kalimat utuh mereka itu punya konektor dan punya to be, tetapi konektor dan to be-nya dihilangkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah reduce adverb clause. Adverb clause belum pernah kita bahas ya sebelumnya. Tapi kalian kan sudah paham apa itu adverb. Adverb itu adalah keterangan tambahan. Berarti adverb clause adalah keterangan klausa yang fungsinya untuk memberikan keterangan tambahan terhadap kalimat utama gitu. Tetapi di sini adverb clause-nya itu yang formatnya itu di-reduce atau yang dikurangi. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini, langsung ke kalimat biar nggak bingung ya. Contoh kalimatnya, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Kalimat ini, kalimat yang baris pertama, ini adalah kalimat kompleks. Dia ada dua klausa. Klausa pertama yang sebelum koma, klausa kedua yang setelah koma. Kalian ingat, klausa pertama atau klausa inti itu tidak ada komanya. Berarti klausa utamanya itu yang setelah koma. The speaker will take part in the seminar. Klausa kedua itu yang ada komanya, berarti yang klausa yang di awal ini. Although he is rather unwell. Klausa kedua diawali oleh connectors although untuk menjelaskan adverb. Adverb itu ya untuk menjelaskan keterangan tambahan. Walaupun dia sedang tidak enak badan atau sedang sakit, dia atau speaker tersebut ya tetap datang ke seminar. Jadi adverb-nya ini, adverb clause-nya although he is rather unwell, karena dia memberikan keterangan tambahan terhadap kalimat utama. Nah, di sini adverb clause-nya itu bisa dimampatkan, bisa diperpendek dengan cara menghilangkan subjek dan to be. Di sini ya, konektornya jangan dihilangkan. Yang dihilangkan hanya subjek dan to be. Subjek dicoret, to be dicoret, menyisakan although rather unwell. Begitu juga di kalimat yang kedua. When ready, when you are ready menjadi when ready. Karena subjek dan to be-nya dicoret. Kemudian bagaimana kalau kalimatnya tidak ada to be, Miss? Kalau tidak ada to be-nya kalimatnya, subjeknya dicoret, kata kerjanya menjadi verb ing. Nah ini kan although he feels rather sick. Subjeknya dicoret, kata kerjanya jangan dicoret, tapi diganti menjadi verb ing. Although feeling rather sick. Yang kedua, when giving your speech. Jadi seperti itu ya, Nana. I hope it is understandable ya. Semoga bisa diterima dengan baik. Nah ini yang terakhir, subbab yang terakhir adalah inverted subject and verbs. Ini salah ketik ya, saya kurang N-nya. Inverted subject and verbs itu apa? Kan kita kemarin bahas
urutannya itu pasti subjek dulu baru kata kerja kan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan SPOK. Urutannya yang tidak bisa diotak-atik itu kan subjek sama predikat ya. Subjek sama kata kerja itu urutannya tidak boleh diotak-atik. Kalau kata keterangan dia bisa muncul di mana saja. Mau menerangkan yang mana saja dia terserah. Tapi kalau subjek dan verb ini kan tidak boleh diotak-atik ya posisinya. Tetapi ada beberapa pengecualian kapan kata kerja dan subjek itu boleh dibalik posisinya. Jadi kata kerja dulu baru subjeknya. Kapan? Yang pertama, kalau kalimatnya merupakan kalimat tanya. Jadi kata kerja dan verbnya terbalik. Otomatis ya, karena dia kan kalimat tanya. Kalimatnya berupa pertanyaan gitu. Jadi posisi subjek dan verbnya dibalik. Contohnya seperti ini. What are they? How are you? Itu kan are dulu, to be verb dulu, baru you subject. Jadi seperti itu. Tetapi kalau dalam sebuah pernyataan anak-anak, kalau question word ya, question word yang 5W1H ini, dalam sebuah pernyataan, dia posisi subjek verbnya tidak boleh dibalik. Jadi posisi subjek verb boleh dibalik kalau dalam sebuah kalimat tanya, bukan dalam sebuah kalimat pernyataan. Yang kedua adalah kalau sebuah kalimat diawali oleh keterangan tempat. Jadi kalau sebuah kalimat diawali oleh keterangan tempat, seperti ini ya, contoh kalimat yang pertama, in the classroom were some old desks. Jadi verbnya dulu, verb to be di sini, baru subject desk. Tetapi ini juga pengecualian. Place expression-nya itu tidak disertai koma. Artinya kalau ada koma, anak-anak, klausa, frasa, atau kalimat tersebut itu boleh dihilangkan dan tidak mempengaruhi bentuk dari kalimat utama. Tapi kalau tidak ada koma, maka dia merupakan bagian dari kalimat tersebut. Makanya ini di sini ya, di contoh kalimat pertama tidak ada koma ya, ada beberapa kalimat yang seperti itu. Maka subjek dan verbs-nya boleh dibalik posisi ini. Tetapi kalau seperti yang kedua, in the classroom, koma, nah itu tidak boleh dibalik posisi subjek dan verbs-nya. Kemudian yang ketiga, kalau kalimat tersebut diawali oleh expression of negative. Jadi di sini ada beberapa contoh expression of negative ya, Nana. Dari no sampai seldom, kalian bisa baca sendiri, kalian post video ini, kemudian kalian baca apa namanya ini expression of negative ya, dari no sampai seldom. Nah, ini kalau sebuah kalimat diawali oleh salah satu dari expression of negative yang di atas ini, maka subjek dan verbs-nya boleh dibalik. Contohnya, rarely were they so happy. Bukan rarely they were so happy, tapi rarely were they so happy. Jadi kalimat ini diawali oleh expression negatif. Ini ya, hati-hati dengan kalimat seperti ini, karena kalimat ini nanti dia muncul di bagian akhir-akhir, bagian yang paling sulit. Jadi kalian harus bisa membedakan. Terkesan gampang, tapi ini biasanya masuk ke bagian kalimat yang sulit. Bagian yang soal yang sulit-sulit itu. Kemudian yang keempat, kalau sebuah kalimat diawali oleh ini conditional, verbs yang berhubungan dengan expression yang berhubungan dengan conditional. Apa saja itu? Contohnya had, should, dan were. Gitu ya. Jadi kalau sebuah kalimat diawali oleh had, should, dan were, dan dia merupakan kalimat conditional, maka dia subjek verbnya boleh dihilangkan. Contohnya adalah ini, were he here, he would help. Ini kan sebenarnya dari conditional sentence if ya. If he were here, he would help. Tapi karena if-nya dihilangkan, kalimat tersebut tidak ada if-nya nih. Maka subjek dan verb-nya boleh dibalik. Tetapi kalau if-nya diikut sertakan, subjek dan verb-nya tidak boleh dibalik. Tetap harus subjek dulu, baru kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah kalau sebuah kalimat tersebut mengandung comparison. Contohnya, we were more prepared than the other performers were. Ini kan contoh kalimat dengan perbandingan ya. Kami lebih siap daripada peserta lain. We were more prepared than the other performers.
Ya kan, subject verb, comparison, terus subject verb. Tetapi dia bisa dibalik posisinya. Menjadi we were more prepared than, ya. Setelah comparison than. Bukan yang sebelum yang dibalik, tapi yang setelah. Setelah comparison than, maka subject dan verbs-nya boleh dibalik. Menjadi we were more prepared than were the other performers. Jadi seperti itu ya, Nana. Itu adalah 5 pengecualian kapan subjek dan verbs posisinya boleh dibalik. Dan ini subject verbs inverted subject dan verbs ini biasanya muncul di soal-soal paling sulit yang terakhir. Biasanya soal belasan ke atas. Jadi seperti itu. Ini contoh soalnya, kalian bisa baca sendiri, nanti juga akan saya kirimkan PDF filenya ya, supaya kalian bisa baca lagi sambil melihat, sambil mendengarkan materi ini, kalian bisa sambil melihat PDF file. Untuk kuisnya akan saya kirimkan di grup untuk linknya. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video penjelasan tentang structure 2 ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup kelas kita. Thank you very much for watching this video. I will see you again on the next class. Yeah, I will see you again in the class next week, inshallah, or in the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.